Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa langsung dengan Ibu Titi selaku owner Titi Orchid. Bagaimana Ibu Titi keadaannya hari ini? Alhamdulillah masih sehat dan insya Allah penuh semangat. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu, adik kakak semuanya agar tetap semangat dan selalu bahagia. Bagaimana Mas Agung? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan beberapa hal yang mungkin belum pernah Ibu Titi sampaikan di channel ataupun di tempat lain. Nah, mungkin penyampaian hari ini merupakan pencapaian perdana dari Ibu Titi. Sebelum kita lanjut ke wawancara kepada Ibu Titi, mungkin Ibu Titi bisa memperkenalkan kru dari Titi Orchid terlebih dahulu. Baiklah Mas Agung, pada kesempatan ini saya ditemani oleh Pak Sigit dan Mbak Nurul yang cantik. Jadi saya merasa bahagia mendapat pendamping-pendamping yang cakep dan cantik, dan semoga semuanya membawa berkah bagi kita semua. Itu pendampingnya semua dari Wonosobo ya itu Ibu Titi, kok bisa ngepas banget gitu? Betul, ini saya nggak tahu ceritanya gimana, itu mungkin ya rahmat Allah aja. Yang ini dari Wonosobo, ini dari Wonosobo. Jadi intinya dari sini kelihatan kalau orang Wonosobo itu sebetulnya cakep dan cantik. Iya, didengem kalau orang sekarang bilangnya itu. Nah, mungkin kan Ibu Titi ini sudah Titi Orchid itu sudah terkenal di mana-mana ya Ibu. Terus kebunnya yang tertata rapi dan juga sangat luas. Dan juga malah sekarang Ibu Titi itu merambah ke kebun buah di barat Titi Orchid. Nah, mungkin dari sahabat Titi Orchid juga pada kepo mungkin dengan kehidupan Ibu Titi Orchid. Bagaimana sih sepak terjang kehidupan Ibu dari karir, masa kecil, dan kehidupan berkeluarganya, mungkin bisa diceritakan kepada sahabat semua. Baiklah, sekarang nih jadi ceritanya saya kepengen menceritakan riwayat hidup saya ya. Mas Agung tuh agak aneh-aneh juga, kok orang nanya biasanya anggrek, ini yang tanya soal kehidupan seseorang dari bayi sampai tua. Jadi saya lahir di Kebumen dari ayah dan ibu dua-duanya, beliau itu guru, saya 9 kakak beradik. Nah kebetulan orang tua jadi nenek dan kakek saya itu di desa di daerah Kebumen di Tanjung Meru. Nah di situ beliau punya tanah yang luas sekali dan sawah yang banyak, sehingga setiap kali saya masih kecil, saya masih ingat umur 6 tahun, mungkin 6-7 tahun, saya dibawa untuk liburan ke Tanjung Meru itu dengan saudara sepupu saya semuanya. Mungkin ada 10 ya, 10 saudara sepupu yang hampir sama semua. Dan alhamdulillah kok dari semua itu yang senang bertani itu hanya saya. Jadi nenek kakek saya adalah seorang petani asli, di mana hidupnya sangat-sangat sederhana tapi hebat. Jam 2 pagi sudah berangkat ke sawah, dari kacang hijau sampai beras sampai kelapa itu semua dikirim ke Jogja di tempat anak-anaknya beliau yang hidup di Jogja. Nah itu semua seperti itu. Nah dari situ saya merasa ternyata jadi petani itu enak sekali ya, bisa mensupport anak-anaknya semua walaupun mereka sudah pada kerja, sudah pada punya penghasilan masing-masing. Jadi kalau saya pagi itu sering ngikutin kakek dan nenek saya jalan muteri halaman. Mungkin ya sekarang mungkin nggak sampai mungkin antara 2000 sampai 3000 ya halamannya ya. Tapi pada saat itu rasanya jauh sekali karena saya kecil, jadi saya suka ngambilin, ngelihat ada yang buah-buahan yang jatuh atau kelapa yang jatuh, saya ambil supaya bawa lari. Nah begitu alkisah saya kecil. Nah mungkin itu yang membuat saya ada darah petani dalam diri saya. Itu seperti itu Mas Agung. Oh, berarti emang kalau minat dari Ibu Titi sendiri mengenai pertanian itu udah terpupuk dari eyangnya Ibu Titi ya? Yeah. Nah untuk menyangkut anggreknya sendiri, kapan sih Ibu Titi itu mulai menyukai anggrek dan mengapa alasannya bisa menyukai anggrek? Jadi kalau soal anggrek itu saya kebetulan saya nikah, suami saya kerja di PT Pupuk Sriwijaya.
di mana di sana pada saat itu kita sebagai seorang dharma wanita harus memberikan kemampuan kita untuk mendampingi suami yang korpri, sehingga setiap kalau ada tamu dari luar atau dari istana istilahnya itu, kita ibu-ibu dan wanita ini diminta untuk mendekor. Awalnya saya juga bingung gimana, mereka dari istana bilang bahwa mendekor harus dengan anggrek. Saya orang Jogja dan tahun 70 itu anggrek itu betul-betul kita nggak tahu seperti apa. Nah, akhirnya terus dari situ kita suka dituntun gimana sehingga berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk mengetahui mengenai anggrek. Dan saat itu yang saya tahu itu hanya Douglas dan Arachnis. Arachnis itu adalah anggrek, kalau sekarang itu kalau jengking ya, dan anggrek yang sangat biasa sekali kalau zaman sekarang. Nah dari situ saya berusaha untuk membuat dekorasi kalau setiap ada tamu dari istana yang dibawa ke Pusri oleh Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Nah begitu awalnya saya terus terpaksa saya harus berpikir gimana caranya saya bisa mencari anggrek yang bagus tuh Mbak, supaya dekorasi ini bisa tetap terpenuhi. Dari istana harus anggrek ya, kita anggrek gitu. Apalagi waktu itu kan ibu negara kita kan namanya Putin, beliau kan sangat-sangat suka dengan anggrek. Itu yang membuat saya terpacu untuk mempelajari mengenai anggrek. Nah setelah itu kebetulan ya semua jalan itu kalau kita berniat insya Allah dengan semangat dan doa dan usaha, Allah memberikan kemampuan atau jalan untuk suami saya. Kebetulan karena mungkin dianggap kurang pinter ya, suami saya lulusan UGM, dianggap kurang pinter karena baru S1, terus disekolahkan untuk di EIT Bangkok. Awal saya datang ke Bangkok itu adalah saya masuk ke pasar tradisional, di mana saya lihat di situ dendrobium dan oncidium golden shower. Dendrobiumnya itu apa? Sonia. Nah itu seperti itu. Terus jadi itu mereka didagangkan di depan pasar. Nah situ sangat kagum untuk mengenal ternyata anggrek itu bukan hanya Douglas dan bukan hanya kalau jengking, dan begitu banyak. Saya lihat di tahun 70-an itu di Bangkok sudah sangat maju. Saya kira itu Mas Agung yang bisa dianukan. Nah ternyata dari cerita yang telah Ibu Titi sampaikan tadi, Titi Orchid ternyata telah lama ya melanglang buana di peranggerekan di Indonesia ini. Nah kapan sih waktu yang tepat Titi Orchid dirintis itu, Ibu Titi? Mungkin bisa dijelaskan. Baiklah Mas Agung, mungkin sebelumnya saya akan cerita sedikit ya, apa sebabnya dan bagaimana menjadi Titi Orchid. Dulunya kami sih nggak mikir bahwa akan membuat nursery atau akan mempelajari anggrek dengan serius. Pada saat itu saya yang pertama yang saya tekankan adalah karena saya suka hobi. Saya tuh hobi dengan anggrek. Jadi dari situ saya untuk berusaha untuk belajar mengenai anggrek. Terus tapi jangan dikira terus langsung seperti ini ya. Jadi waktu saya di Jakarta, saya hanya menyeplit dengan beberapa saya tempelkan di dinding seperti itu, sampai akhirnya ya makin lama makin banyak. Saya selalu menyisihkan uang belanja atau uang untuk lain-lain untuk membeli anggrek, sehingga tidak mengganggu juga keuangan rumah tangga ya. Dari situ lama-lama karena saya rajin menyeplit, menambah koleksi-koleksi, akhirnya banyak sampai tiba saya saatnya tahun 90 kami pindah ke Jakarta dari Palembang. Nah di Jakarta itu saya merasa saat itu kok saya kurang kerjaan karena anak-anak semua sudah pada kuliah, sehingga saya cuma berdua dengan suami. Akhirnya selain itu saya juga membuat suatu perusahaan yang akhirnya juga alhamdulillah sampai sekarang masih dipegang oleh anak saya. Dan saya masih merasa bahwa saya masih ada tenaga dan waktu, makanya saya membuat kebun di Jakarta di Parung.
Itu awalnya begitu. Jadi dari kecil terus saya berusaha untuk membuat kebun di Parung. Akhirnya suatu kali saya kepingin ikut pameran kayak orang-orang gede itu loh. Jadi supaya terkenal saya ingin ikut pameran. Nah pada saat itu di Jakarta ada pameran di lapangan Banteng. Saya coba daftar dan mendapat tempat yang bagus. Begitu saya taruh anggrek saya yang saya kira sudah banyak sekali, termasuk dalam di stand itu sangat-sangat sedikit. Jadi saya bingung, pamerannya 2 minggu, dalam waktu 3 hari anggrek saya sudah habis. Akhirnya saya terpaksa menghubungi teman-teman yang punya anggrek untuk membantu mengisi pameran itu. Nah dari situ memang kita mulai itu namanya merintis sebagai Titik Orchid, sehingga sampai sekarang Titik Orchid itu dengan susah payah, bukan langsung kita besar gitu, enggak, tapi ya kita karena hobi. Saya merasa gimana ya, kalau orang hobi itu istilahnya tuh tahan rugi. Jadi kalau umpamanya ada mati ya kita coba lagi, kalau umpamanya ternyata ini nggak bagus, nggak laku dijual ya nggak apa-apa, sebagai koleksi. Nah begitulah kalau hobi. Nah itu yang saya kerjakan pada saat itu, dan alhamdulillah Allah memberkahi, memberikan jalan sehingga itu tetap juga kita pertahankan sebagai hobi saya. Dan saya usahakan hobi ini bermanfaat buat sesama, itu aja. Untuk tahun Titik Orchid sendiri dirintis itu kapan ya Ibu? Pada saat itu bulan Desember 1993 ya. Jadi tahun ini Desember kemarin ya, itu 28 tahun. Jadi mungkin perlu tahu juga ya umur saya berapa. Ya, Tadi belum ceritain ya. Belum diceritakan umur saya tuh sekarang baru 75. Saya nggak bilang sudah 75. Karena saya masih mengharapkan Allah memberikan umur yang lebih. Amin. Supaya bisa bermanfaat buat sesama. Dari cerita yang telah Ibu Titi sampaikan tadi, ternyata memang jejak karir, mungkin jenjang untuk mencintai anggrek, untuk berkecimpung di dunia anggrek itu memang sangat panjang ya Ibu. Nah, Titik Orchid sendiri itu namanya memang sudah sangat dikenal masyarakat dan gampang sekali untuk dikenal. Nah kan Titik Orchid dari nama Ibu Titi sendiri kan, kalau dipikir-pikir tidak ada nama yang memuat nama Titi. Nah bagaimana filosofi dari nama Titik Orchid, kemudian siapa sih yang mengusulkan bahwa Titik Orchid harus bernama Titik Orchid seperti itu Ibu? Baiklah, mungkin akan saya ceritakan. Nama saya itu Sri Supreh Lestariati Bangun Andarini. Itu nama pemberian dari orang tua, dari kakek nenek. Mungkin karena saya cucu pertama, jadi mereka semua menambah satu nama, akhirnya panjang kayak kereta api gitu. Setelah pada saat mau nari panggilan tuh siapa, ada yang bingung, Sri jelek, Sri Supreh apalagi prihatin, Lestari, pokoknya akhirnya saya biasa dipanggil Titik karena saking bingungnya mungkin mereka gitu. Nah setelah itu dengan adanya banyak orang yang memanggil keluarga, walaupun teman-teman manggil saya Titik. Akhirnya pada saat saya harus ingin mengikuti pameran di lapangan Banteng di Jakarta, saya bingung gitu pakai nama apa ya. Waktu itu saya rundingan dengan anak saya yang nomor 3, namanya Yustian, dengan istrinya. Enaknya terus kita berunding gimana kalau Titik Orchid. Nah sejak itu kami memakai nama Titik Orchid gitu Mas Agung. Oh berarti nama Titik Orchid itu tercetus dari putrane jenengan yang ketiga nggih Ibu? Yeah. Oh ternyata dari perjalanan Titik Orchid sudah memakan waktu yang sangat panjang sekali, 28 tahun ya Ibu Titi. Dari hal tersebut banyak hal yang dapat kita ambil. Contohnya jika kita untuk membuat sebuah nursery ataupun perkebunan untuk apapun taman anggrek, yang diperlukan yang pertama niat dan harus dilandasi dengan rasa suka. Kemudian untuk mengumpulkan berbagai macam jenis anggrek, kita harus senantiasa dengan sabar, dengan cara kalau mungkin bisa ditarik kesimpulan dari yang dikatakan Ibu Titi tadi, menabung anggrek sehingga Titik Orchid dapat berkembang menjadi seperti pada saat hari ini.
Nah, dari perjalanan Titi Orchid tersebut terdapat sebuah visi yang menurut saya sangat bagus sekali. Filosofi dari kalimat tersebut sangat indah, tetapi untuk mengetahui lebih dalamnya mungkin bisa kita tanyakan sendiri kepada Ibu Titi, apakah filosofi dan maksud dari visi Titi Orchid, yaitu menabur keindahan, menebar pesona, meraih rasa bahagia itu. Mungkin Ibu Titi bisa menjelaskan kepada semua sahabat Titi. Baiklah, filosofi itu saya masih ingat yang buat suami saya ya. Nah kebetulan beliau memang tidak mengerti mengenai anggrek, tapi beliau sangat mendukung apa saja yang bermanfaat buat sesama. Jadi anggrek itu kan seperti kita lihat semua, itu ada suatu keindahan. Itulah makanya menabur keindahan dan terakhirnya meraih bahagia. Nah itu yang kita, perjalanan itu yang harus kita jalani, sehingga pada saat terakhirnya itu kita meraih bahagia, bukan untuk kita sendiri tapi untuk semua, untuk sesama. Nah itu yang kita jalankan sampai sekarang. Bagaimana kita dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana caranya kita juga memberikan pengertian cara bagaimana berbisnis, seperti itu yang sengaja kita. Mungkin orang lain juga berpikir kok maunya sih berikan pelatihan, karena kalau sudah ada pelatihan itu nantinya kan orang tahu semua, akhirnya malas beli anggrek. Kalau saya sih bukan itu, kalau kita punya ilmu itu harus kita sebarkan, kita bagikan, karena ilmu itu yang akan membawa kita, mendampingi kita pada saat akhirnya kita harus menghadap Allah. Dan insya Allah dengan ilmu yang selama ini Titi Orchid sampaikan bermanfaat, dan saya juga sering dengar bahwa saya dulu yang ada beberapa yang punya kebun tuh dulu pelatihannya di Titi Orchid, dan itu membuat saya bangga. Walaupun kadang-kadang ya bersyukur benar sih bagaimana orang yang dulu pelatihan di Titi Orchid bisa mempunyai kebun yang lebih besar dari Titi Orchid. Ya saya sangat suka sekali seperti itu. Ya kira-kira itu Mas Agung yang misi kita seperti itu ceritanya. Jadi apapun itu kalau kita mulai dengan niat baik seperti Mas Agung, dengan bismillah, insya Allah berakhir dengan alhamdulillah. Baik Ibu Titi, hal tersebut memang berkorelasi dengan peribahasa bahasa Jawa, yaitu sapa nandur bakal ndundo. Mungkin dari perjalanan Titi Orchid, Ibu Titi telah menebar benih kebaikan, dan sekarang Ibu Titi sudah memanen kebaikan tersebut. Nah, dari semua pengalaman yang telah disampaikan Ibu Titi tersebut, ini ada dua orang yang mungkin lumayan mengganggu untuk ditanya-tanya ini. Mas Sigit ini merupakan salah satu pemuda yang sebelum mengenal anggrek itu memiliki pekerjaan kalau orang umum pikir itu udah sangat mapan, dikarenakan beliau telah bekerja di salah satu rumah sakit di Indonesia ya mungkin udah lebih dari 7 tahun. Nah, bagaimana Mas Sigit bisa mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan yang sudah lama dijalani tersebut dan berpindah untuk merawat anggrek seperti itu, Mas Sigit? Oke, terima kasih Mas Agung. Untuk kerjaan itu nggak usah dibahas lah ya. Oh ya udah, masa lalu ya. Ya, kalau Mas Sigit zaman Majapahit. Ya mungkin kalau bagi saya anggrek itu apa ya, unik ya. Soalnya bentuknya itu kayak apa ya? Bervariasi. Kayak wajah-wajah apa gitu ya. Oh. Kan dulu kan saya tahunya cuma bunganya bunga mawar, melati. Kalau anggrek ini kayak unik dan langka, baru-baru kali ini aja suka sama anggrek itu. Terus memutuskan di sini. Itu aja mungkin Mas Agung. Berarti memang memutuskan pindah di sini itu karena ya ingin menambah wawasan tentang peranggerekan gitu ya Mas Sigit. Nah, mungkin untuk apa yang dirasakan setelah pindah di sini itu apa perbedaan yang Mas Sigit dapat? Yang jelas sekarang jadi petani ya, petani anggrek. Ya. Yang kedua bisa mengenal Bu Titi, Pak Nurul, dan semua kru Titi Orchid semuanya aja. Yuk kayak
keluarga baru gitu aja. Oh, berarti Mm-mm. di anggrek itu juga merupakan ajang untuk mencari Iya. keluarga baru ya Mas Sigit. Iya. Eh, Nambah wawasan juga. Selain itu Mas Sigit setelah masuk di Titi Orchid telah apa ya, meningkatkan kemampuan ataupun skillnya ya Mas Sigit, pernah menjadi salah satu ketua panitia di event yang diadakan Titi Orchid, terus juga menjadi ya ikut kepanitiaan tentang peranggerekan lah. Mungkin sekarang kita bisa berpindah ke Mbak Nurul. Nah, ini merupakan hidden gemnya Wonosobo, di mana rumahnya itu sangat wah, mungkin sahabat kalau di spill rumahnya itu bakalan wah gitu. Nanti bisa dicat aja langsung ke Mbak Nurul di mana rumahnya. Nah, Mbak Nurul ini kan background pendidikannya itu di kecantikan ya, dan pernah juga praktek kerja di salon. Nah, apa sih yang membuat Mbak Nurul itu memutuskan untuk berpindah dari memoles muka orang sekarang malah memoles anggrek itu Mbak Nurul? Nah, terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya. Yang pertama, ingin mencari hal yang berbeda. Kan biasanya di salon itu ketemunya sama orang terus. Nah, kalau di sini kan kita mengenal tanaman yang berbeda lah. Yang kedua itu mencari pengalaman. Pengalaman yang dulu kan pengalamannya ya di salon itu ya kayak tentang rambut dan lain-lainnya. Kalau di sini kan mencari pengalaman merawat anggrek, menanam anggrek, terus cara pemasaran anggrek gitu. Berarti Mbak Nurul ini, oh ya untuk info aja, Mbak Nurul ini adalah orang yang paling mengerti ID anggrek di Titi Orchid setelah yang Titi. Nah, mungkin pertanyaan untuk kedua pendamping Eyang ini udah cukup saja. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari saya ini Ibu Titi, harapan Ibu Titi untuk penganggerekan di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia umumnya itu bagaimana ya? Jadi gini, saya mungkin termasuk orang yang hobi anggrek tapi hobi yang keterlaluan, sehingga kadang-kadang orang berpikir kok ngapain kita susah-susah memikirkan orang lain. Nah, itu bedanya saya dengan hal itu, karena saya ingin waktu saya pindah ke Jogja saya ingin Jogja itu, saya masih ingat masih banyak sekali orang yang belum tahu mengenai anggrek. Bahkan kalau datang ke kebunnya mereka suka bilang anggrek itu susah katanya menanamnya, meliharanya, dan hanya orang yang mampu saja yang bisa melihara anggrek. Dari situ saya mempunyai tekad ya, bahwa image itu akan kita buang, terutama untuk orang Jogja. Saya ingin memasarkan anggrek di Jogja, dan alhamdulillah mungkin dengan adanya kita memberikan pelatihan secara gratis, walaupun festival-festival itu membuat mereka itu mengetahui anggrek. Dan saya kira mungkin selama di Jogja itu lebih dari 1.000 orang ya yang sudah mengikuti pelatihan anggrek, dan saya yakin insya Allah anggrek itu sudah memasarkan di Jogja. Kalau untuk Indonesia ya saya inginnya nanti siapa tahu nantinya anggrek itu sebagai devisa negara yang akan bisa mendampingi dengan mendampingi lainnya, menjadikan devisa itu sesuatu yang sangat kita harapkan semua kan. Jadi di mana anggrek di Indonesia sendiri cukup banyak, antara 5.000 sampai 6.000 spesies, dan tanah kita di Indonesia itu istilahnya tanah surga. Kenapa nggak kita tanami anggrek dan kita ekspor keluar? Itu yang harapan saya sebagai seorang petani kecil, yang bagai sekecil apapun seorang petani mempunyai cita-cita ya, atau harapan yang besar. Begitu kira-kira Mas Agung. Ya mungkin itu saja sahabat hal yang dapat kami sampaikan. Mungkin ditunggu saja next video yang akan memuat segala hal yang ada di Titi Orchid. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Titi, Mbak Nurul, dan Mas Sigit yang telah berkenan kami tanya-tanya yang aneh-aneh mengenai bukan hanya penganggerekan tetapi malah masalah individunya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampun Mas.